Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo ketua kelas, ikuti doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita absen dulu ya. Nada Fajriya, Hadir Bu. Naila Afifah, Hadir Bu. Nazla Putri, Hadir Bu. Radifah Najila, Hadir Bu. Rifat Raditya, Bu. Nisa Fahira, M. Ananda Prabowo, Hadir Bu. Akila Mufliha, Hadir Bu. Rizky Ali Akbar. Hadir Bu. Alhamdulillah semua hadir ya nak hari ini. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, hari ini kita akan belajar mengenai mengenal hadas kecil. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini tentang mengenal hadas kecil, Ibu akan bertanya dulu tentang pelajaran minggu lalu. Siapa yang masih ingat pelajaran tentang minggu yang lalu? Saya Bu. Iya, coba Naila. Aku anak sholat Bu. Iya, pelajaran minggu yang lalu yaitu aku anak soleh. Bagaimana menjadi anak soleh itu apa aja? Ayo Kak Nay. Jujur. Iya, iya. Terus? Bertakwa. Bertanggung jawab. Iya, jadi seorang anak soleh itu harus mempunyai kepribadian yang baik, kepribadian yang soleh. Apa aja contohnya kepribadian yang baik itu? Jujur, amanah, bertanggung jawab, ya kan? Nah, jadi kaitannya dengan pelajaran hari ini, jadi seorang muslim itu bukan hanya sekedar jiwanya yang bagus atau bersih, tapi juga badan, pakaian, ya, semuanya juga harus bersih. Nah, makanya hari ini kita belajar mengenai mengenal hadas kecil. Nah, sebelum kita mulai mengenal hadas kecil, di sini Ibu akan menjelaskan kepada anak ibu semua tujuan pelajaran kita hari ini. Nanti diharapkan anak ibu setelah belajar, satu, mampu mengenal secara garis besar dulu apa itu hadas, ya. Kemudian yang kedua, anak ibu bisa menjelaskan hadas itu ada berapa. Kemudian terkhusus hari ini karena kita materinya hadas kecil, maka anak ibu mampu untuk menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan hadas kecil dan dalil yang menunjukkan untuk mensucikan dari hadas kecil. Baik, anak ibu bisa melihat slide yang ada di depan anak ibu semua di papan tulis. Ibu sudah membuat paparan melalui slide. Nah, anak ibu bisa membacanya. Ayo, diteliti, dibaca pelan-pelan. Yaitu hadas secara garis besarnya ya. Nah, itu contoh. Nah, kita sekilas hari ini mempelajari contoh dari hadas kecil. Nanti akan kita kerjasama pada minggu depan.
bukunya halaman 42. Nah, supaya anak ibu bisa lebih mengetahui bagaimana itu hadas dan juga bagian-bagian dari hadas, juga secara jelas tentang hadas kecil. Nah, di sini ibu akan memberikan tugas kelompok, ya. Jadi kalian bisa lebih mencari informasinya, menggali lagi tentang hadas kecil. Jadi anak ibu bekerja sama dengan teman sekelompoknya untuk mencari tentang hadas kecil. Enak, kerja sama ya. Kerjakan deh sekarang. Kejar dengan kelompoknya. Ayo. Mana? Bisa? Siap Bang Rizky? Bantu kawannya. Ayo cari informasinya bagaimana tentang hadas kecil dan bagaimana caranya, dalil-dalilnya. Rekam ya. Ayo, sudah siap anak ibu? Ya. Ya sama kawannya ya, dicari lagi. Diskusi sama temannya.
Ya, dibaca. Ya, cari lagi. Nah. Dari sana. Ya. Ayo. Siapa yang udah siap? Kelompok mana nih udah siap? Udah siap anak ibu? Sudah, Bu. Iya, semuanya udah siap? Udah. Sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya ke depan. Siap? Siap. Siap untuk ke depan? Iya. Coba kelompok berapa yang mau maju duluan ke depan? Ayo. Kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, maju. Silakan maju ke depan. Dibacakan hasil diskusinya ya. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusi kami tentang hadas kecil. 1. Apa yang dimaksud dengan hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci yang dialami manusia sehingga menyebabkan terhalang untuk melaksanakan ibadah. 2. Apa perbedaan hadas kecil dan hadas besar? Hadas kecil adalah seseorang yang keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. B. Hadas besar adalah seseorang yang tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabah. 3. Apa dalil mengenai mensucikan dari hadas? Surah Al-Maidah ayat 11. Sudah selesai? Ya. Ya. Tepuk tangannya untuk kelompok 1. Ya. Silakan duduk.
suaranya kuat, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang hadas. 1. Apa yang dimaksud dengan hadas? Keadaan tidak suci yang dialami manusia sehingga menyebabkan untuk melaksanakan ibadah. 2. Apa perbedaan hadas kecil dengan hadas besar? Keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. 3. Apa dalil mengenai kewajiban dari hadas? Surah Al-Maidah ayat 11. Iya, surah Al-Maidah ayat 11. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1. Ya, dipersilakan untuk ke depan. Anak ibu membaca hasilnya, jangan malu-malu, keluarkan suaranya ya, supaya jelas didengar sama temennya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Apa yang dimaksud dengan hadas? Keadaan tidak suci yang dialami manusia sehingga menyebabkan terhalang untuk melaksanakan ibadah. 2. Apa perbedaan hadas kecil dan hadas besar? Hadas besar adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabah. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Apa dalil mengenai kesucian dari hadas? Surah Al-Maidah ayat 11. Ya. Udah siap? Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan untuk kembali ke tempat. Ya, seluruhnya anak ibu sudah membacakan hasil diskusinya. Nah, apa itu hadas, nak? Hadas adalah suatu keadaan yang menyebabkan seseorang tidak dapat melakukan suatu ibadah, ya. Jadi karena ada sesuatu yang terjadi pada diri seseorang tersebut sehingga orang tersebut tidak bisa melakukan ibadah. Nah, hadas sendiri terbagi berapa? 2. Pertama hadas besar, yang kedua hadas kecil. Hadas besar adalah keadaan yang menyebabkan seseorang untuk mandi janabah. Sedangkan hadas kecil yaitu keadaan seseorang yang menyebabkan untuk berwudu. Nah, karena hari ini fokus kita pada materi mengenal hadas kecil, maka kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai hadas kecil. Nah, anak ibu, dalil untuk mengenai hadas kecil itu ada dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 11. Kalau di dalam surah Al-Quran berarti itu firman Allah, ya. Tapi kalau itu adalah perkataan Nabi Muhammad disebut dengan hadis. Perkataan Nabi Muhammad disebut hadis. Nah, jadi dalil mengenai hadas ada di dalam surah, yaitu surah mana? Al-Maidah ayat 11, dan juga ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala la yuqbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat salah
mulai sekarang. Baca bagus-bagus supaya bisa kita ambil kesimpulan. Apakah anak ibu betul-betul sudah paham dengan materi hari ini? Ya, 5 menit dari sekarang. Jawab. Ini betul Ya, di mulut dan nah. diisi. Ya, dibaca bagus-bagus soalnya untuk mengetahui pemahaman anak ibu dari penjelasan yang sudah ibu berikan hari ini. Soal pilihan berganda ya, yang dikerjakan pilihan bergandanya. 10 soal ya. Yang pilgannya. Gimana? Sudah siap? Udah, Bu. Ya, kalau sudah siap, kita akan periksa bersama-sama. Ayo. Nomor 1, Naila, baca. Keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh melakukan sholat dan tawaf disebut adalah hadas. Ya, nomor 1, hadas. Yang benar di checklist. 2, Radifa, baca. Ya, jika buang air kecil maka wudhu kita menjadi batal. A. Nomor 3, Nada. Keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang harus mandi janabat Janabat. adalah hadas besar. Ya, nomor 3, D. Nomor 4, Putri. Hadas kecil biasa Bisa. disucikan dengan cara Ya, nomor 4, C. 5, Ananda Prabowo. semacam hadas ada dua. Macam-macam hadas sudah berapa? Dua. Ya, D ya. 6, Rifat. Ya, nomor 6, D. Tidak sah. 7, Rizky. Baca. Hadas dibagi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Ya, nomor 7, A. 8, Nisa. Apakah hukum bersuci dari hadas besar? Ya, nomor 8, apakah hukum bersuci dari hadas besar? Jawabnya D. Wajib. 9, Akila. Mandi janabat menyebabkan hadas besar. Ya, 9, C. 10, Natasha. Wudhu dan
Alhamdulillah anak ibu hari ini pelajarannya semua mencapai KKM hasilnya ya. Jadi anak ibu semua sudah paham tentang materi hari ini. Sebelum ibu tutup, kita simpulkan dulu materi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Anak ibu, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, kita simpulkan sama-sama. 1. Hadas adalah keadaan seseorang yang tidak suci dan tidak boleh melakukan suatu ibadah. 2. Hadas dibagi 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. 3. Hadas besar adalah keadaan tidak suci seseorang yang menyebabkan seseorang harus mandi janabah. 4. Hadas kecil adalah keadaan seseorang yang menyebabkan dia harus berwudu. 5. Dalil tentang hadas ada dalam surah Al-Maidah ayat 11 dan hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari Muslim. Yang kelima, apabila hendak mensucikan dari hadas kecil dengan berwudu, tapi apabila tidak ada air boleh dengan bertayamum. Baiklah anak ibu, karena anak ibu sudah paham semua dengan materi kita hari ini, di sini ibu akan menginformasikan kepada anak ibu semua untuk materi kita minggu depan, yaitu tentang tayamum ya. Jadi anak ibu semua bisa membaca buku paketnya. Kemudian bisa juga anak ibu mencari informasi di internet. Bisa anak ibu? Bisa, Bu. Ya, rajin-rajinlah membaca buku karena membaca adalah jendela ilmu. Banyak membaca, banyak ilmu yang didapat. Cukup sekian pelajaran kita hari ini dan sebelumnya